Jika matahari terbit dari ufuk barat dan tenggelam di ufuk timur. Itu bukan cerita ilusi, tapi bahasa filosofi. Jika agama dengan dalil surga dan neraka, maka itu bukan fiksi yang melahirkan imajinasi. Dan jika kau ingin menemukan surga bukan hanya dalam khayalmu, temui dia dalam hatimu yang lembut. Dekatilah zat yang maha lembut, karena hanya itulah sebenar-benarnya surga. Halo jombloan dan jomblowati, mereka yang masih sendiri, dan semua para penghuni negeri. Perkenalkan, nama saya Ang Duniawan dari Kabupaten Majalengka. Jangan biarkan iri menguasai hati dan dengki menyelinap di sanubari. Ikutlah bahagia dalam kebahagiaan orang lain, karena dengan itu kita akan dekat dengan kebahagiaan. Semoga dalam waktu yang tidak lama, kebahagiaan jadi milik kita. Tapi jika dengki menyelinap di sanubari karena canda dan tawa orang lain, maka itu artinya kita menjauh dari kebahagiaan itu sendiri. Mungkin butuh waktu cukup lama kita menemukan bahagia, atau sama sekali tidak akan pernah menjumpainya. Silakan mau pilih yang mana, karena memang hidup itu pilihan dan langkah ke depan membutuhkan keputusan. Ada sentimen dibungkus argumen, dipercantik dengan bumbu-bumbu akademis berbasis kajian-kajian yang katanya ilmiah. Kalimat ditata dengan kata per kata, tapi ujungnya dipertajam untuk menyerang. Lalu berakhir dengan bait argumen. Ini dilakukan untuk menguji kecerdasan sebagai tumpuan masa depan, katanya lagi. Buah pikiran tak terbatas, maka untuk menguji kebenarannya diperlukan perdebatan. Tapi sayangnya, perdebatan itu perdebatan jalanan, perdebatan yang tidak produktif, yang tidak menghasilkan apa-apa. Apakah kita tahu kenapa demikian? Itu dilakukan di ruang-ruang publik yang tidak memiliki legitimasi, seperti percakapan di ruang-ruang parlemen. Sepertinya kata tajam itu bukan untuk merubah sesuatu, tapi jelas faktanya hanya untuk menyerang, merusak paradigma, juga merusak stigma. Kalau kata demi kata sebagai pengetahuan atau berupa ide dan gagasan yang merupakan reduksi dari kajian-kajian, mungkin dimanapun atau kapanpun, itu akan memiliki arti dan makna yang jauh lebih berguna dan bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. Apa faktanya yang terjadi? Yang katanya yang diinginkan adanya percakapan-percakapan pikiran yang tidak dibatasi, adanya adu ide dan gagasan di ruang-ruang publik, tapi tetap tidak ada ide yang diadu. Tahu kenapa? Karena si penantang cenderung tidak mengeluarkan ide-idenya. Seperti adu domba, maka jika ingin ada domba yang diadu, maka syaratnya harus ada dua domba tentunya. Pihak itu yakni para oposan yang demen menyerang dan suka menantang, tapi tak ada ide lain selain kata-kata cacian. Benarkah demikian? Yuk kita kaji kata yang suka dipertajam, yang sering dilontarkan para oposan. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita kaji bersama oposan yang namanya Rocky Gerung, karena kita sinyalir bait-bait retorikanya berbau amis sentimen meski dibungkus argumen. Pernyataan ini dilontarkan dalam sebuah acara yang ditayangkan dalam channel YouTube dengan tembel YouTube-nya bertuliskan memutar logika menata bangsa. Saya jadi teringat sama tokoh yang menata kota dengan kata-kata. Untuk membedah itu, yuk kita kilas balik pada kejadian pemilu tahun lalu saat Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa ideologi Pancasila sudah final. Rocky Gerung menanggapi pernyataan itu dan ujungnya dari tanggapan itu menyatakan bahwa Joko Widodo dungu, tidak mengerti apa itu ideologi. Sejak kapan Pancasila disebut ideologi? Bung Karno tidak pernah mengatakan bahwa Pancasila itu ideologi, dan hanya mengatakan bahwa Pancasila itu adalah filosofi Glonslah. Dan itu dijadikan argumen di balik kata-kata dungu itu. Kemudian kata Bung Rocky, jika Pancasila sudah final, berarti sudah tidak bisa dibicarakan lagi dan tidak bisa diperdebatkan lagi. Siapa yang dungu sebenarnya? Presiden Joko Widodo atau kamu sendiri Bung Rocky yang dungu? Apakah benar Pancasila itu sudah final? Jika landasan mendirikan sebuah negara belum final, maka negara ini belum ada. Sampai ujung kiamat pun Indonesia tidak akan mengalami kemerdekaannya jika landasan saja belum usai atau final diperbincangkan. Puaskah jawaban saya? Jadi siapa yang dungu? Presiden atau kamu sendiri yang sebenarnya Bung Rocky yang kelewatan dungu? Pancasila masih boleh diperbincangkan, itu kata Rocky. Apa? Ada yang salah dengan ideologi atau dasar negara itu? Apanya yang salah? Atau kamu Rocky ingin menambahkan sila-silanya
Lalu apa yang akan kamu tambahkan, Bung Rocky? Atau kamu akan merombak semuanya? Kalau begitu, apa konsepsimu, Rocky? Saya tidak pernah mendengar satu kalimat penambahan tentang sila Pancasila dalam ide dan gagasanmu, apalagi sebuah konsepsi. Artinya, memang Rocky dalam pikirannya masih di titik 0 km, belum jauh dia beranjak untuk melampaui Pancasila, malah dia berada di titik minus ide dan gagasan, maka cenderung terlewat dungu. Kalau menurut kamu masih harus diperbincangkan, artinya kamu belum sepakat dan akan mengubah kesepakatan para pendiri bangsa yang badannya berlumuran darah dan wajahnya dibasuh cucuran air mata, berjuang untuk bangsa dan negara ini. Kamu akan mengatakan, saya bukan berarti tidak sepakat, tapi masih ingin memperbincangkan. Ya silakan saja kamu perbincangkan. Toh diskursus kamu di mana-mana soal ini juga kan. Apakah kamu ditangkap? Apakah kamu dilarang? Tidak juga kan? Tapi jika ada upaya merubah itu, artinya kamu mengubah kesepakatan para pendiri bangsa. Kamu keterlaluan, Rocky. Sentimen hatimu terlalu kotor. Ilmu sedikit akan lebih bermakna jika diamalkan daripada ilmu segudang tapi hanya dijadikan bahan perbincangan dan kemudian jadi bahan panjangan. Dan stigma negatif dilempar ke pihak lain dan yang positif kamu rampas sekalian. Bagaimana, Bung Rocky? Atau Bung Rocky masih hidup dalam imajinasi? Masih belum sadar bahwa kita sudah merdeka dan Indonesia sudah berdiri? Kemana Bung Rocky ketika peringatan hari kemerdekaan? Masih menikmati kesendirian hingga Bung Rocky enggan datang pada tiap-tiap kerumunan? Atau Bung Rocky hanya melihat tentara Jepang dan Belanda yang melawan bambu runcing saat peringatan kemerdekaan? Waduh Bung Rocky, itu karnaval bukan tentara sungguhan. Kalau begini caranya, saya jadi kebayang seorang Rocky Gerung melihat karnaval di pinggir jalan di kecamatan saya. Dengan ciri khas kacamatanya, dengan wajah cemas dan takut atau pelangap-pelongo, melihat sekeliling, kok wajahnya riang-riang. Bung Rocky seperti orang dungu di keramaian. Atau Bung Rocky sedang berhalusinasi bisa mengubah Pancasila, lalu akan diproklamirkan di hari pernikahannya nanti, dan membayangkan hari pernikahannya menjadi hari lahir dasar negara bikinannya. Setelah punya anak, akan dinamai Roni mungkin. Dan pada hari itu akan dicetuskan negara berdiri. Dan hari lahir anaknya menjadi hari lahir negara pula. Dan Roni, namanya menjadi Roni Rocky Gerung Putra atau RRGP. Betapa indah hidup di alam imajinasi. Sampai kita lupa bahwa negeri ini sudah berdiri. Bukan dalam mimpi, tapi dalam dunia yang keji sampai darah dan air mata menjadi saksi. Bung Karno tidak usang ditelan zaman, tapi kita lihat Bung Rocky nanti setelah tiada. Yang akan mengenangnya siapa? Jika caci yang diproduksi bukan karya yang diberikan untuk negeri. Lalu Rocky lempar tuduhan bahwa pemerintah melakukan politisasi, kriminalisasi, dan persekusi pada percakapan dan perdebatan, membatasi ruang-ruang diskusi tentang Pancasila. Rocky berdalih bahwa kritik yang disampaikan berbasis argumen, bukan sentimen. Dan ini disampaikan di acara Gita Wirjawan itu. Rupanya dia lupa bahwa dia sedang berbincang-bincang tentang pikiran-pikiran liarnya di alam bebas, bukan di balik jeruji. Hampir 10 tahun dia ngoceh sana, ngoceh sini, tidak ada hasilnya. Dan tidak 1 menit pun dia dipenjarakan tuh. Hidup ini pilihan Bung Rocky. Ketika Bung Rocky pilih jalan itu, dan tidak 1 berita pun saya lihat bahwa negara memasukkan Bung Rocky ke jeruji besi. Kenapa demikian? Negara lebih canggih daripada saya. Saya pun menilai ocehan Bung Rocky itu hampa, tidak ada hasil baik, positif, atau negatif. Jadi buat apa ditanggapi negara kalau itu tidak produktif? Tapi jika ada kaidah hukum yang dilanggar, maaf jangan bilang bahwa itu kriminalisasi, itu politisasi, atau itu persekusi. Jika hukum tegak menindak saudara seperti kasus BTS, misalnya hukum ditegakkan, kalian bilang politisasi. Kalau tidak ada hasil, silahkan introspeksi. Gak perlu nangis sana, nangis sini. Cari teman curhatan hati tentang hatinya yang hampa dan sepi. Negara terlalu mewah menanggapi hanya seorang Rocky Gerung. Biar saya saja yang membantahnya, anak desa yang hanya lulusan SMA. Mungkin lebih baik saya daripada para intelektual yang manggut-manggut dan ikut tepuk tangan saat Rocky keluarkan jurus-jurus dia
dan lalu menganggap guru besar filsafat yang sebenarnya ocehannya ada banyak yang sesat. Gak enak juga kan, ada yang bilang Anda kadrun, lalu bagaimana perasaan Jokowi dibilang dungu sama Anda Rocky Gerung? Pernahkah Anda berpikir seperti itu? Gak terima juga kan? Ada yang bilang Anda pembenci Jokowi hanya karena memiliki argumen. Lalu bagaimana dengan Jokowi saat Anda caci maki sesuka hati? Maaf Rocky, coba belajar lagi filsafat lebih dalam. Di mana letak argumen itu diproduksi atau dielaborasi? Di mana letak sentimen itu bersemayam? Jawab Rocky, jawab saya. Argumen itu berada dalam alam pikiran dan sentimen tentunya bersemayam di lubuk hati. Lalu siapa yang saling menggerakkan di antara keduanya? Argumen yang menggerakkan sentimen atau sentimen yang menggerakkan argumen? Akal yang menggerakkan hati atau hati yang menggerakkan akal? Jawab saya Rocky. Saya meyakini hatilah yang menggerakkan akal itu. Sehingga jika kau memakai alibi argumen atau mendasari kritik menggunakan argumen, lalu siapa yang menggerakkan itu? Maka belum cukup kuat Anda Rocky Gerung mengelak tuduhan bahwa kritik-kritikmu berbasis argumen bukan sentimen. Hah, Rocky. Jika kaum intelektual tepuk tangan atas argumentasimu itu, tidak dengan saya. Jika kau hanya membaca hanya dalam alam pikiranmu, kamu masih terlalu dangkal dalam menyelam samudera ilmu pengetahuan, atau kamu masih menyelam dalam empang. Begitu bunyi-bunyi diskursus buat kamu Rocky. Kemudian kita akan bahas dalam kesempatan lain tentang ideologi Pancasila, yang katanya bahwa Pancasila itu bukan ideologi, karena ada pertentangan antara sila-silanya, seperti sila 1 dan 2. Untuk kali ini dicukupkan sekian, semoga akal kita digerakkan oleh isi hati yang mulia, dan kita digolongkan pada manusia-manusia manfaat, manusia abdi Tuhan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.